Udah ada mulai tuh. Tuh, langsung. Munduran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Again, dan leader HNI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kesempatan sore hari ini pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sangat berbahagia saya bisa kembali berjumpa lewat home sharing online di Facebook Live ya, insyaallah langsung dari BC HNI Mustika Jaya. Sahabat sekalian, sudah hadir? Baik. Baik, sudah hadir. Sahabat sekalian, kita akan memulai sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sahabat, di jelang akhir bulan ini, detik-detik akhir ya, H-1 dari tanggal 31 Maret 2020, yaitu penentuan atau finalisasi pencapaian prestasi kita semua, saya dan teman-teman semua di HNI di bulan Maret 2020 ini, bahwa kita sama-sama akan bismillah satu hari ke depan kita maksimalkan ya, satu hari ke depan kita maksimalkan untuk pencapaian lebih optimal dibanding bulan sebelumnya. Dan ada satu fenomena yang menarik di bulan Maret 2020 ini bahwa di berbagai wilayah Indonesia kita sedang menghadapi satu kewaspadaan ya, bencana nasional, yaitu adanya hadirnya COVID-19 atau virus corona. Tapi insya Allah tidak menyurutkan langkah, semangat, keyakinan kita semua untuk terus bertumbuh, untuk berhasil besar bersama BCHNI. Nah, sahabat sekalian, teman-teman HNI, para agen dan leader HNI sekalian, di kesempatan sore hari ini sebelum saya menyampaikan materi yang diminta oleh salah satu leader kita yang luar biasa, Pak Ahmad Fatoni ya, saya mau share dulu ya sebagaimana biasanya, yaitu pengalaman menggunakan produk. Insya Allah di beberapa hari yang lalu, beberapa kesempatan yang lalu saya share bahwa saya dalam kondisi sedang proses pemulihan, dan saya mau sampaikan ke teman-teman ya beberapa herba yang alhamdulillah ya saya konsumsi, dan dengan izin Allah ini memberikan dampak yang luar biasa untuk pemulihan, untuk recovery yang lebih cepat. Di antaranya adalah yang pertama Rosella ya. Rosella sebagaimana dikonsultasikan kepada Umi Sabil sebagai konsultan herbalis HNI, banyak teman-teman konsultasi untuk kondisi hari ini seperti apa saja herba yang perlu dikonsumsi. Di antaranya beliau sarankan Rosella dikonsumsi secara rutin dengan dosis yang lebih tentunya. Terlebih kemudian seseorang yang sedang sakit, sedang diuji dengan sakit, maka kemudian dia butuh konsumsi lebih. Kemudian yang kedua adalah spirulina ya, spirulina, dan kemudian habatus sauda, habatus sauda. Nah, boleh minta kopi 1 saset. Habatus sauda. Kemudian sari kurma atau date syrup ini boleh digunakan. Terus kopi 7 elemen, dan kemudian susu kambing sangat baik sekali, dan juga tadi saya sampaikan ada kopi 7 elemen. Saya mau coba share ya teman-teman semua, karena tadi ada yang komentar di status WA saya tentang satu postingan penggunaan sinergi antara Rosella dengan susu kambing gitu ya, atau Rosella dengan, boleh juga dengan kopi 7 elemen. Ternyata kalau sebelumnya saya kalau buat itu nggak ikut arahan gitu ya, nggak ikut arahan. Jadi ketika membuat minuman ya udah digunting aja, terus masukkan serbuk kopinya atau kemudian susunya dimasukkan, baru kemudian Rosella ya, terus diseduh bareng-bareng gitu. Ternyata yang lebih efektif adalah caranya Rosella dulu ya.
kita boleh ambil 2 kapsul atau sampai 3 kapsul ya. Ketika kondisi tubuh sedang kurang fit, maka butuh dosis lebih ya. Ada yang sering bertanya di luar sana, kok harus pakai kapsul Rosella, kenapa nggak pakai Rosella yang bunga saja? Oh, beda banget teman-teman, karena 1 kapsul ini berbanding dengan sekian banyak bunga ya, karena sudah diekstrak. Jadi kita praktis, 1 pun sudah memiliki kadar dosis vitamin C yang cukup, apalagi kemudian kita berikan lebih ya. Kelihatan ya. Nah, ini saya geser dulu biar teman-teman bisa lihat. Ini kapsul Rosella tadi saya ambil dari sini ya, Rosella ya. Diambil 1 kapsul, dibuka ya. Kemudian kapsul berikutnya ya. Kapsul berikutnya dibuka. Nah, berikutnya kapsul berikutnya. Nah, kapsul Rosella sudah masuk semua, 3 kapsul. Lalu kita ambil air panasnya ya. Kita ambil air panasnya teman-teman semua ya. Ambil air panas. Oh, masih banyak sekali. Kelihatan panas ya. Nah, lalu kita gunting kopi 7 elemennya ya. Nah, sebelum dimasukkan kopi 7 elemen, diaduk-aduk dulu teman-teman. Diaduk-aduk dulu sampai merata ya, supaya vitamin C ini betul-betul larut ya, Rosellanya larut, vitamin C-nya betul-betul bisa maksimal dikeluarkan ya. Dan kemudian barulah kita tuangkan kopi 7 elemen. Bagi teman-teman yang ingin turun berat badan, diet ya, maka nanti kopinya nggak usah diaduk ya. Kopinya nggak usah diaduk ya. Maka kemudian kita bisa gunakan pemanis yang lain, yaitu date syrup. Nah, ini keren banget. Ini juga sebagai booster energi, nutrisinya sangat luar biasa. Nah, bagi anak-anak ini sangat membantu untuk nutrisi bagi otak dan juga imunitas, bagus buat pencernaan, lambung, dan kemudian bagi orang dewasa ini menjaga vitalitas. Ini date syrup. Jadi date syrup Rosella dengan date syrup ini kita sudah aduk. Nanti bagi teman-teman yang mau mengamalkan diet dengan kopi 7 elemen, ya alhamdulillah dengan izin Allah saya sudah berhasil menurunkan kurang lebih 13 kg selama kurang lebih setengah tahun, prosesnya sekitar 6 atau 7 bulan. Caranya seperti ini. Jadi air panas sudah, ini tambahkan Rosella tadi dan date syrup, baru kemudian kopinya. Ya, tuangkan kopinya dan tidak perlu diaduk. Itu bagi yang mau diet sehat, diet enak. Ya, pola makan nggak terlalu pusing lah, sederhana aja, nanti ada pembahasan yang lain. Tapi intinya teman-teman semua, minuman ini selain lezat ya, kandungan nutrisinya tinggi, kandungan gizinya tinggi, dan insya Allah memberikan booster energi seketika ya. Kalau lagi lemes-lemes, lagi capek-capek, kita mau istirahat, kita minum ini dulu supaya kemudian kualitas istirahatnya, kualitas rehatnya, kualitas tidurnya sangat-sangat berkualitas, dan nanti bangun lebih cepat lagi pemulihan kebugarannya. Nah, bagi yang nggak mau diet, artinya saya sudah ideal, sudah cukup, atau mungkin mau jaga berat badan naik gitu ya, ya diaduk aja, nggak apa-apa ya, diaduk aja ya, boleh diaduk. Saya ya setelah mulai stabil seperti ini, kadang-kadang saya aduk juga, nah gitu ya. Jadi manis banget ya, nggak apa-apa lah ya, biar tambah manis, biar semakin menarik untuk menawarkan produk-produk dari Halal Network Internasional. Nah, seperti ini teman-teman. Baik. Berikutnya teman-teman semua ya, berikutnya ini kita sudah siapkan ya, sudah, nanti ketika sudah mulai hangat, ini sudah mulai hangat, nanti baru kemudian kita minum herba yang lain, yaitu pertama spirulina ya. Tempo hari ketika saya ngedrop sekali, konsultasi ke Umi Sabil, dan alhamdulillah dijawab. Biasanya sibuk banget ya, sibuk banget sampai ribuan chat, mungkin kejawabnya kapan gitu, itu alhamdulillah dijawab. Ya, di antara yang beliau resepkan tadi, kalau yang baru gabung ya Rosella ya, dosis tinggi. Terus kemudian
dicampurnya dengan EGM, susu kambing. Nah, Rosella dengan susu kambing, caranya Rosella dulu seduh air panas baru susu kambing. Ya. Terus kemudian date syrup ya, terus kemudian spirulina itu 5 kapsul 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Ini saya mau ambil 5 kapsul, teman-teman semua 5 kapsul. Nah ini dia 5 kapsul spirulina ya. Jatuh, masya Allah, alhamdulillah. 5 kapsul. Nah, bismillah, spirulinanya diminum bersama kopi tadi. Tadi saya cerita susu kambing ya, tapi sekarang saya bikinnya kopi. Maksudnya, ketika saya waktu ngedrop itu diresepkan susu kambing dengan Rosella. Terus alhamdulillah saya rutinkan bersama spirulina 5 kapsul 3 kali sehari. Kemudian juga habatus sauda soft gel ya, habatus sauda soft gel. Ini diminum. Caranya dimasukkan ke mulut dulu ya, setelah baca bismillah tentunya. Kemudian dikunyah, dikulum. Dikunyah-kunyah ya. Nah, nanti terasa minyaknya enak sekali. Ini sebagai imun booster, meningkatkan imunitas dan juga membantu menguatkan sistem pernafasan, paru-paru. Ya, dari mulai sistem pernafasan, dari mulai yang ya hidung, kemudian saluran pernafasan sampai kemudian paru-paru. Nutrisinya sangat luar biasa. Bahkan habatus sauda juga dikenali sebagai herba antivirus ya, herba antivirus. Maka insya Allah baik sekali. Nah, baru setelah itu diminum ya. Nah, sekali lagi, tadi resepnya susu kambing, tapi sore ini saya buat 7 elemen ya, karena saya lagi pengen ngopi 7 elemen. Cara buatnya seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. Habisin dulu ya, bismillah, insya Allah. Setelah itu saya akan melanjutkan sharing materi untuk teman-teman sekalian. Mantap sekali, alhamdulillah. Baik, teman-teman semua, sebentar. Ada materi yang saya ingin share, yaitu 6 tahap, 6 proses marketing ya. Kita semua sama-sama tahu bahwa bisnis HNI ini tidak terlepas dari marketing. Namanya juga bisnis, pasti ada proses marketing di dalamnya. Dan teman-teman perlu mulai mengetahui, mulai memahami teorinya. Meskipun saya sangat yakin teman-teman yang sudah gabung, apalagi yang sudah lama, yang sudah jadi LED, itu sudah mahir sekali, sudah paham sekali prakteknya, sudah jago banget, sudah hebat banget. Tapi kita review kembali teori sederhananya, yaitu bahwa kita harus memahami satu konsep yang disebut selling is helping. Apa? Selling is helping. Bahwa menjual adalah menolong. Ini harus menjadi satu visi bagi kita. Jadi teman-teman semua, ketika kita melaksanakan bisnis, ada transaksi-transaksi marketing atau transaksi-transaksi penjualan yang kita lakukan, produk beredar ya, dari kita kepada orang lain, dari kita kepada mitra, kemudian uangnya berpindah kepada kita. Itu proses transaksi jual beli. Maka kemudian ketika kita melakukan proses transaksi selling ya, maka pastikan harus ada niatan mulia. Niatannya apa? Niatannya adalah nolong orang. Jangan sekedar berharap dapat profit, keuntungan aja. Tapi pastikan proses berpindahnya barang ke orang lain, dari kita ke orang lain, dan berpindahnya uang orang lain ke kita adalah satu proses yang sudah ada di mindset kita bahwa kita sedang membantu dia, kita sedang nolong dia. Insya Allah, kalau konsep ini difahami dengan baik oleh kita semua, maka teman-teman sekalian nggak akan mudah baperan gitu ya, ketika prospek ya, ketika menawarkan
dia melakukan yang kita sebut sebagai PCA. Kita sudah pakai produknya, kita cerita-cerita ke orang lain, kita ajak dia untuk gabung, kita ajak dia untuk rutin pakai produknya, kita ajak dia untuk istiqomah pakai produknya, kita ajak dia untuk aktif. Untuk aktif apa? Seperti kita mengembangkan pasar. Maka ketika proses ini kita jalankan, lalu ada yang nolak. Kalau fondasi dasar tadi sudah kita pahami bahwa selling is helping, atau kalau di kita di HNI PCA is helping gitu ya, prospect is helping, kita prospek orang dalam rangka menolong dia, maka insya Allah nggak akan baper teman-teman semua. Jadi prospek, nah kita memprospek orang lain lalu ditolak, nggak akan baper. Tapi kalau niatannya cuma uang saja, ya nggak salah, memang harus uangnya harus dapat, harus besar, tapi butuh proses, butuh waktu. Nah di awal-awal ketika proses pembelajaran itu kita memulai nggak dapat, ditolak, lalu mutung, lalu baper, maka kemudian pasti niatan mulia tadi belum terinstal, belum tertanam di mindset kita, di benak kita. Maka pastikan teman-teman, yuk kita, kalau belum ada, kita install ulang di benak kita, di pikiran kita, bahwa ketika kita prospek seseorang, ketika kita menawarkan seseorang, ketika kita ngajak gabung seorang ke HNI untuk rutin pakai produk-produknya, ya, untuk rutin belanja, untuk kemudian setelah dia pakai produknya, cocok pakai produknya, lalu dia ajak orang lain, tawarkan orang lain, maka kalau kita baper, ditolak saat melakukan proses itu, sudah bisa dipastikan kita belum terinstal satu niatan, yaitu bahwa proses yang kita lakukan memprospek atau menjual produk, yaitu untuk menolong orang, itu belum ada. Maka yuk install ulang. Kalau yang sudah ada, kuatkan lagi. Supaya apa? Supaya teman-teman kita nggak akan pernah mati gaya, nggak akan pernah hilang semangat gitu ya. Pak Ari sering sampaikan, jangan mati gaya gitu ya. Karena Pak Ari gayanya banyak banget, itu mentor saya saat itu luar biasa. Nggak bisa tembus pakai jurus ini, pakai jurus yang lain. Nggak bisa tembus lagi, pakai jurus yang lain. Selalu ada gaya baru. Dan dari satu gaya atau satu jurus berkembang ke jurus berikutnya. Nah itu yang disebut sebagai jam terbang teman-teman semua. Jam terbang, pengalaman. Baik teman-teman, tadi yang saya sampaikan bahwa ada ini penting sekali, jangan sampai terlewat. Saya harus lihat catatannya. Yang pertama adalah ketika kita melakukan satu prospecting atau beriklan. Jadi HNI kan kita bintang iklannya nih. Kita yang ngenalin produk Dead Syrup, kita yang ngenalin Eta Goat Milk, kita yang ngenalin kopi 7 elemen, kita yang kenalkan ke prospek kita spirulina. Bahkan orang-orang yang sudah gabung jadi mitra, yang belum kenal banyak produk, baru kenal pasta gigi, kita mulai kenalkan Rosella, kenalkan spirulina, kenalkan habatus sauda, kita edukasi cara pakainya, kita share testimoninya. Itu disebut sebagai proses iklan teman-teman semua. Proses apa? Iklan. Orang yang nggak tahu jadi tahu. Dan proses iklan ini adalah proses yang perlu diulang. Diulang. Jangan pernah bosan melakukan proses ini. Melakukan presentasi menjelaskan produk, nggak boleh pernah bosan teman-teman. Dan nggak boleh mati gaya. Tetapi juga mohon maaf, jangan kebablasan. Karena banyak ya teman-teman yang kemudian dikomplain nih. Bahkan perusahaan dikomplain oleh BPOM karena dalam melakukan prospek kebablasan, tidak sesuai dengan kaidah yang dianjurkan, diedukasikan dan dibenarkan, tidak dibenarkan. Contoh misalnya, waktu itu ada teman-teman yang bahkan leader yang mengedukasi bahwa sabun madu itu aman jika tertelan. Sehingga ya diedukasi bawa roti tawar ketika presentasi, bahkan di home sharing pembinaan, bawa roti tawar, kemudian bawa parutan keju, ya. Dia siapkan dari rumah, diambil roti tawarnya, ini produk ini aman teman-teman. Lalu sabun madunya diparut pakai parutan keju tadi,
sebagai pengganti keju pakai sabun madu tadi, lalu ditutup kemudian dimakan, dipraktekkan sama dia. Maaf, ini nggak benar. Ini bukan cara edukasi yang benar. Ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena sabun itu bukan untuk dimakan. Sabun ini mengandung bahan kimia sintetis, tidak untuk dikonsumsi. Tetapi kalau ditanya, Pak, berarti sama dong dengan sabun yang... Oh, beda. Kita penggunaan bahan-bahan sintetisnya lebih sedikit dibanding sabun-sabun yang lain. Dan kita ada unsur herbalnya, yaitu madu diantaranya. Kemudian ada sabun propolis, unsurnya propolis di dalamnya. Ada sabun kolagen, unsurnya kolagen, halal dari ikan. Nah, itu diantaranya. Sehingga jangan pernah teman-teman melakukan edukasi yang kebablasan. Oh, ini untuk penggunaan luar tapi kemudian dimakan, ya. Ini bahaya sekali. Kemudian alhamdulillah dari berbagai tempat, Balikpapan, Samarinda, oh Masya Allah, ya, Bekasi dan sekitarnya, Karawang dan Hongkong, alhamdulillah hadir. Beberapa daerah di Semarang, Jawa Tengah, Insya Allah hadir juga. Baik, kita lanjut lagi. Nah, teman-teman, itu iklan. Tapi sekali lagi tolong jangan kebablasan teman-teman. Ya, jangan kebablasan. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain pasta gigi. Ada leader yang mengedukasi timnya bahwa pasta gigi herbal HPAI itu boleh dimakan, sehingga jadi kudapan. Jadi apa? Jadi kudapan, jadi cemilan. Oh, ini bahaya banget. Itu bahan kimia, dibaca gitu ya. Bisa dikomplain kalau punya mitra-mitra yang ngerti, ya, yang background pendidikannya mungkin kimia atau orang-orang medis, itu bisa dikomplain. Bahaya sekali. Ini edukasi yang nggak tepat. Ini edukasi yang nggak cerdas gitu ya. Tempatkan satu produk pada porsi yang sesungguhnya sebenarnya. Ya pasta gigi untuk gosok gigi lah gitu. Tapi kan pasta gigi kita bisa macam-macam. Iya, bisa macam-macam, tetapi jangan kebablasan sekali lagi. Yang boleh maka silakan diedukasi, yang nggak boleh ya jangan, gitu ya. Kalau saya sering cerita sederhana saja, misalnya edukasi pasta gigi. Saya sering bawakan testimoni dari salah satu mitra di Sukabumi, timnya Pak Fatoni, yaitu dokter gigi, siapa namanya? Dokter Gigi Cahyani. Oh iya, maaf. Dokter Gigi Cahyani. Nah, beliau sampaikan bahwa kualitas pasta gigi HNI-HPA ini, PGH kita, itu the best, ya. Setara dengan pasta-pasta gigi yang ada di pasaran yang dia level atas. Yang kalau di pasaran harganya 28.000 ke atas, bahkan di atas 30.000. Selevel, berarti sama. Iya, setara kualitas pastanya, tetapi kita punya plus tambahan herbal. Jadi kita di atas gitu loh. Saya cerita itu aja orang udah, oh amazing ya, bagus sekali, luar biasa. Sudah cukup lah untuk gosok gigi aja. Ya kalau kemudian nanti ada teman-teman yang testimoni untuk pilek-pilek karena ada unsur minyak, silahkan. Itu masih boleh, masih aman. Tetapi kalau untuk pasta gigi untuk dimakan, oh tolonglah, ini edukasi yang nggak tepat banget ya. Ini di luar batas kewajaran. Jangan lakukan lagi. Kalau dulu pernah melakukan istighfar ya. Istighfar, insaf ya. Jangan dilakukan lagi. Nah, apalagi yang kebablasan? Ini penting disampaikan. Apalagi ya, sering itu beberapa teman-teman cerita, ya. Apa ya? Tempo hari itu ada selentingan ya beberapa produk yang ya tidak ditempatkan pada porsinya. Intinya seperti itu kan. Oke, kita kembali ke tema bahwa yang pertama dalam proses iklan yaitu kita mengedukasi sehingga orang dari tidak tahu menjadi tahu ya. Tadinya nggak tahu, akhirnya dia tahu. Setelah apa? Setelah kita edukasi. Ya, tadi saya edukasi caranya. Ini bagian edukasi. Mungkin masih banyak ya, sebagian teman-teman leader mungkin sudah lebih dulu belajar dibanding saya sehingga tahu ya Rosel itu ya ambil air panas atau Rosel dulu dituang air panas lalu diaduk-aduk. Baru tambahkan date sirupnya gitu ya. Baru mau minum apa? 7 elemen, baru tuangkan kopinya. Kalau mau minumnya susu kambing, baru tuangkan susu kambingnya belakangan. Ya. Kenapa? Supaya vitamin C dalam produk Rosel itu betul-betul bisa maksimal ya, keluar dengan adanya air panas. Nah, ini beberapa teman ya sudah ada yang lebih dulu tahu, tapi mungkin masih banyak yang seperti saya terlambat taunya karena saking enggak ngehnya, saking kemudian ya pokoknya begitulah produk HNI bagus gitu ya. Tapi setelah diedukasi, kita punya herbalis konsultan yang luar biasa ilmunya, ya udah bismillah kita praktekkan.
sedikit-sedikit ilmu yang kita dapatkan kita praktekkan, dan insya Allah akan merasakan dampak manfaat yang sangat luar biasa. Nah, itu tadi dari nggak tahu jadi tahu. Ini proses iklan. Meskipun saya sampaikan ke teman-teman HNI, teman-teman leader, ini juga proses iklan. Kan belum banyak juga teman-teman yang merutinkan ketika konsumsi kopi 7 elemen, ya dicampur dengan Rosella misalnya, atau dengan Dead Syrup HNI. Banyak yang belum rutinkan. Kalau minum Sevel, ya minum Sevel aja, diaduk-aduk aja gitu. Ada yang belum tahu juga cara kopi Sevel untuk diet. Maka saya sampaikan, saya edukasikan. Ini adalah satu proses iklan yang mitra nggak tahu jadi tahu. Atau kalau saya sampaikan ke orang-orang yang belum gabung dalam rangka prospek, itu iklan kepada orang-orang yang belum gabung supaya dia gabung dan mau pakai dan kemudian mau ngikuti caranya. Kayak gitu teman-teman. Nah, berikutnya yang kedua adalah setelah tahu, ya, setelah customer kita tahu, setelah mitra kita tahu, maka mereka akan suka. Kemudian yang kedua percaya. Kemudian yang ketiga adalah butuh, ya. Suka, percaya, dan butuh. SPB. Suka, percaya, dan butuh. Oke? Ingat-ingat ya. Suka, percaya, butuh. Ada 3. Di step kedua ada 3. Kalau yang step pertama tadi adalah tahu, ya, ketika kita iklankan, ketika kita presentasikan, kita edukasikan di home sharing presentasi, di home sharing pembinaan, atau mungkin prospek online kita sampaikan testimoni lewat tulisan, lewat gambar, lewat video dan sebagainya, maka orang jadi tahu. Setelah tahu, dia tertarik, lalu terjadi suka, ya, jatuh cinta, kan gitu kan? Jatuh cinta terhadap produk-produk HNI. Suka, kemudian percaya, trust dia. Kenapa muncul trust? Karena dia juga sudah buktikan, oh bener ya, ternyata saya praktekkan Rosella dengan cara tadi, ya, diaduk Rosella dengan air panas dulu, baru ditambahkan dead sirupnya, dituangkan dead sirupnya, baru kemudian kopinya, kopi 7 elemennya, atau mungkin yang pengennya susu, lagi nggak pengen kopi, Etagon milknya. Setelah kemudian dirutinkan, oh iya benar, lebih nyaman, lebih enak rasanya di badan, lebih fit, nah gitu diantaranya. Maka setelah dia suka, dia praktekkan, dia percaya. Dia praktekkan lagi setiap hari, oh makin percaya. Kalau sudah terjadi makin percaya, maka akan muncul kebutuhan teman-teman. Kebutuhan. Ini menarik, nanti menyambung dengan apa yang terjadi di akhir bulan H-1 ini, ya. Jadi tangga yang pertama, ingat tadi apa? Tahu, ya. Kita beriklan, kita lakukan PCA. Ini saya ulang-ulang nih, biar teman-teman hafal, ya. Kita beriklan, kita lakukan PCA, kita lakukan presentasi, menjelaskan, mendeliverikan informasi. Kemudian orang setelah itu menjadi tahu. Ini tangga pertama, step pertama, tahu. Setelah tahu, maka dia akan suka, percaya, dan butuh. Setelah dia tahu, ya, kemudian dia tahu berarti paham kan, maka dia kemudian memutuskan untuk suka. Dia pakai, muncul trust, percaya, ya. Udah, saya nggak mau pakai produk-produk yang lain. Saya pakai Rosellanya HNI aja, nggak mau Rosella yang lain. Saya maunya sari kurma atau dead sirupnya HNI aja, nggak mau yang lain. Kenapa? Karena saya udah buktiin kualitasnya. Saya nggak mau pakai kopi herbalnya yang lain. Saya mau pakainya HNI aja. Saya nggak mau pakai susu kambingnya produk yang lain. Meskipun banyak bertebaran di sana, harganya murah-murah, tapi kualitas HNI beda. Harganya harga yang terjangkau, tapi kualitasnya premium banget, ya. Kalau di bensin Pertamax Plus gitu ya. Ini kualitas kita, the best, insya Allah. The best di kelasnya. Bahkan Habatus Sauda juga demikian. Kalau di luar sana banyak, ya, Habatus Sauda dengan harga seperti ini dapat yang botolnya gede banget mungkin ya. Wah, botol gede banget dapatnya banyak. Saya juga pernah jualan kayak gitu dulu ya. Palu gada. Apa yang lo mau, gua ada. Saya jualan kayak gitu. Nah, hari ini alhamdulillah saya mulai fokus menata, fokus dengan HNI, fokus membangun pasar, fokus mengedukasi pasar yang terbentuk, kemudian fokus membangun jejaring-jejaring atau pasar-pasar baru. Dan fokus dengan core produk HNI. Bukan dengan produk-produk yang bukan produk HNI. Lo ngapain?
teman-teman nanti gagal fokus, nggak usah. Termasuk, ya mohon maaf, kalau belum jadi produk HNI, tidak perlu mengkampanyekan terlalu keras ya, terlalu wah gitu, nggak usah. Dia menyampaikan perlu lah. Misalnya saya waktu itu beli minyak wangi. Ini saya share sedikit ya, boleh ya. Dijual di hni.id. Ya ternyata enak. Kemudian di acara HNI dia pameran. Saya share ke beberapa leader. Nah, di antaranya Pak Fatoni waktu itu. Bos, beli, saya bilang itu. Bagus nih gitu. Ya sekedar itu aja. Akhirnya, oh iya enak ya. Beliau beli. Belilah buat istri, saya bilang. Bagus nih, yang ini enak nih, cocok. Istrinya dibeliin. Tapi setelah itu, saya nggak gembar-gembor, nggak koar-koar berlebihan. Saya akan gembar-gembor, saya akan koar-koar ke core produk HNI. Kenapa? Karena kita fokus bisnis HNI. Bisnis jaringan, mengokohkan jaringan dengan core produk HNI. Produk yang eksis. Kalau hari ini extra food nggak terlalu eksis, udah nggak usah diiklanin lagi. Ya, tempo hari saya iklankan kembali itu bukan untuk menaikkan lagi ratingnya atau permintaannya, bukan, tapi sekedar menyampaikan informasi bahwa ini produk laku banget, sudah bertahun-tahun, proven ya, kualitasnya sudah sangat diakui oleh berbagai pihak ya, dari anak-anak sampai orang lanjut usia. Setelah itu udah nggak lagi. Kenapa? Karena nggak kita iklanin aja sudah laku banget. Maka teman-teman mulai fokus beriklan ya, produk-produk HNI, produk-produk yang belum laku banget di stokis teman-teman, di DC teman-teman, di AC teman-teman, atau yang sudah LAD punya BC, di BC teman-teman, leader yang sudah punya BC, yang produk kurang bergerak masif, itu diedukasikan. Ya tentunya setelah kita pakai ya, kita merasakan manfaatnya, kita betul-betul suka produk itu, kita sudah trust secara pribadi produk itu, maka kemudian kita akan butuh dan kita bisa menceritakan ke orang dengan powerful. Kenapa saya semangat banget cerita tadi, saya praktekkan ya, karena saya merasakan manfaatnya luar biasa, alhamdulillah, dengan izin Allah tentunya. Ya kemarin ngedrop banget, wah khawatir juga, jangan corona nih gitu ya. Karena sebelum ini kan, sebelum kita udah stay at home, masih kemana-mana gitu. Dengan Pak Imam Maliki pulang dari Bandung waktu itu, setelah itu masih banyak kegiatan-kegiatan ya, macam-macam keluar. Setelah itu mulai drop. Wah, luar biasa. Wah, ya adalah ya insting kewaspadaan atau alarm itu nyala gitu ya. Ada sedikit kekhawatiran, meskipun ya kalau qadarullahnya kena sakit itu ya, ya udah bismillah. Selama imunitas kita bagus, udah diem di rumah, jangan kemana-mana, jangan jadi pengantar yang menularkan ke orang lain ya gitu. Saya prinsipnya waktu itu, saya istirahat aja, lalu dikonsultasikan ke Umi Sabil, diberikan resep. Alhamdulillah kurang lebih 3 hari itu proses terapinya ya, dengan nutrisi, dengan herba-herba tadi yang saya sebutkan. Alhamdulillah kurang lebih 70% ya, 5 hari itu sudah mulai fit penuh, dan alhamdulillah bisa ya kayak gini lah, seger lagi, semangat lagi kayak gitu. Nah ini teman-teman, karena apa? Karena sudah sampai SPB selesai, suka, percaya, trust, dan butuh teman-teman semua. Oke. Alhamdulillah, selamat fiamanillah bagi teman-teman yang masih proses perjalanan pulang kerja gitu ya. Ya tetap jaga kebersihan badan, standar-standar kesehatan yang dianjurkan pastikan dipenuhi sampai rumah. Nanti ini ada Mbak Mary perjalanan pulang, coba ya, cuci tangan sebelum salaman dengan anak-anak, atau bahkan jangan salaman dulu lah gitu ya, masuk ke rumah langsung cuci tangan, ambil pakaian bersih, bawa kamar mandi, langsung mandi, pakaian tadi salin tadi, selesai mandi langsung masukkan mesin cuci tangan lagi pakai sabun. Nah, biar safety, baru salaman dengan anak-anak. Bismillah, seperti itu. Ini standar-standarnya harus kita patuhi ya. Setelah itu baru tadi praktekkan konsumsi herbanya, ya, jaga pola makannya, tetap istirahat yang cukup gitu ya. Ya terutama istirahat malam. Nah, pastikan teman-teman di kondisi ini tidak tidur terlalu malam ya, karena nanti membuat imunitas kita mudah drop. Nah, itu pengalaman saya teman-teman. Akhirnya saya suka bikin minuman ya, Rosella dulu, tambahkan EGM. Kadang-kadang lagi pengen kopi ya pakai kopi gitu. Jadi suka karena sudah percaya akibat membuktikan ya. Ada dampak kepercayaan setelah buktikan, dan kemudian muncul kebutuhan. Saya lakukan lagi.
Nah ini diantaranya, teman-teman juga boleh duplikasi insya Allah, dan boleh nanti di-sharekan ke teman-teman, ke mitra-mitranya, ke timnya. Berikutnya yang ketiga, kalau tangga pertama tahu setelah kita iklan, kedua suka, percaya, dan butuh. Ketiga, tahap ketiga atau step ketiga, tangga ketiga adalah akan terjadi pembelian ulang, beli ulang, ya, beli ulang. Suka, percaya, butuh, kemudian orang akan beli, ya. Kalau udah suka, percaya, butuh, ya, setelah dia nyoba make tadi, akhirnya kemudian dia mau beli lagi, beli lagi, beli lagi. Saya melakukan bukan riset lah ya, saya melakukan uji, ya riset lah, riset iseng-isengan ya, tapi nggak dicatat, nggak apa. Tapi alhamdulillah yang saya lakukan kesimpulannya rata-rata mungkin nggak sampai 100%, tidak ya, sekitar 70-80% lah, dari berbagai tempat ya, berbagai tempat saya presentasi, pembinaan maksudnya, home sharing pembinaan ya, ke teman-teman mitra-mitra, leader-leader beserta timnya. Saya selalu tanya, ada satu konsep yang saya mengamati orang-orang yang datang ke BC misalnya, selain leader ya, selain leader, mereka cuma masih sebatas users, mereka masih sebatas pengguna aja. Ada beberapa orang yang saya amati ya, yang mereka belinya cuma 1 atau 2 produk setiap datang ke BC, dan ketika itu saya ada, kebetulan ketemu ada, ya, alhamdulillah jadi bahan pengamatan, belinya produk itu aja. Saya pengen menjelaskan produk yang lain, orangnya buru-buru. Di antaranya ada waktu tetangga, dan beliau sudah pindah. Beliau dari etnisnya Chinese ya, Tionghoa ya. Beliau punya usaha yang nggak jauh dari perumahan, ya, sekarang sudah pindah. Terus awalnya tertarik dengan satu produk susu kambing yang diinformasikan dari tetangga saya juga, tapi bukan dari saya langsung, dari tetangga, bahwa itu ditunjukkan ke rumah saya, ya, tunjukkan ke rumah saya, jual susu kambing tuh, coba aja deh, bagus gitu kan. Datang, tanya, beli susu kambing, sekalian diajak gabung, beliau mau gabung. Lalu setelah itu beli rutin, coba sekali, kemudian berapa hari kemudian beli lagi 2, sebulan itu bisa 2 sampai 3 kotak, ya, 3 kotak, 3 pouch kalau sekarang, dulu kotak ya, kardus, sekarang pouch. 3 pouch per bulan, bahkan pernah 1 bulan sampai 4 pouch 1 bulan, khusus EGM saja. Dan beli produknya EGM terus, berbulan-bulan EGM terus. Pernah saya ketemu dengan bapaknya, dengan suaminya, ketika kerja bakti tahun lalu, mau persiapan 17-an, ngobrol-ngobrol, dia testimoni tentang EGM ya. Anaknya sering kena radang tenggorokan gitu ya, karena pola makannya yang sering makan yang goreng-gorengan, fried chicken, kayak gitulah gitu. Akhirnya dengan dibantu EGM, gejala-gejalanya mulai berkurang sehingga dia beli rutin. Nah, setelah sekian bulan dia masih rutin, dia pindah, masih juga datang ke sini, beli 1, ntar habis beli lagi gitu ya, sebulan bisa 2, 3 sampai 4 pouch eta buat mie. Nah, tempo hari ketemu saya, terus sempat ada kesempatan ngobrol nih. Saya jelaskan tentang extra food. Waktu itu masih aman lah ya, pasokannya masih cukup banyak. Saya jelaskan, beliau tertarik beli. Akhirnya saya coba extra food dulu deh, ntar susu kambingnya kapan-kapan lagi katanya. Nah, yang saya ingin sampaikan dari cerita tadi, dan ini terjadi kepada banyak orang ya, beberapa orang yang saya lakukan pengamatan, yang mereka belinya produk itu 1 produk berkali-kali atau 2 produk berkali-kali. Sehingga saya punya satu kesimpulan bahwa seseorang ya, tadi proses tadi, dia tahu informasi, kemudian setelah tahu informasi, dia cerna informasinya, dia akhirnya memutuskan untuk melakukan nyoba produk ya, akhirnya dia suka, dia percaya karena terbukti. Ketiga, dia butuh, maka dia beli ulang ya, dia repeat order, teman-teman semua, dia repeat order, dia beli ulang. Nah, teman-teman semua, saya kemudian tanya nih ke berbagai forum home sharing, di berbagai tempat, ke teman-teman yang bersama para mitranya. Saya tanya gini, teman-teman semua, saya menemukan satu teori ya, teori yang
saya temukan dari satu proses perjalanan di HNI, yaitu orang kalau sudah beli satu produk ya sekali, kemudian beli sekali lagi, di proses beli dia kedua itu bisa jadi kita follow up, atau memang kalau dia sudah butuh ya dia terus beli, nggak di follow up gitu. Tapi ini adalah proses yang di follow up. Misalnya dia beli sekali, kita follow up, gimana kabarnya, ditanyain gitu kan. Orang kan seneng, oh iya alhamdulillah, cerita testimoni. Terus gimana, sudah mau habis belum? Oh iya, kalau mau habis ntar kontak ya, beli lagi, nanti saya siapin, insya Allah stoknya aman gitu kan. Oh dia beli lagi kedua, terus begitu lagi yang kedua mau habis, dia beli ketiga, terus sampai beli yang keempat. Saya menemukan satu teori yang kemudian saya share, saya tanyakan ke berbagai forum tadi, bahwa satu orang, ini bukan leader, masih sebatas sebagai user, pengguna loyal, agen yang sudah menjadi pengguna loyal terhadap satu produk atau dua produk. Maka kalau dia sudah beli produk-produk tadi 3-4 kali saja minimal, maka insya Allah dia akan beli terus, teman-teman semua. Dia akan beli terus, insya Allah nggak akan putus. Dia akan beli terus produk itu. Kenapa? Karena dia sudah butuh produk itu. Dia sudah merasa butuh produk itu. Dia sudah suka, percaya, dia butuh, maka dia akan repeat order, dia akan beli. Betul nggak? Ya, Pemalang hadir, alhamdulillah. Nah, insya Allah ketika saya tanya seperti ini, sebagian besar forum ya pembinaan HSHS pembinaan yang saya tanyakan ternyata mengatakan, oh iya benar Pak, sama Pak, meskipun tidak semua ya, tapi sebagian besar menyatakan sama. Maka teman-teman, itu adalah satu proses yang teman-teman ketika seorang sudah gabung, sudah pakai produknya, follow up ya, follow up. Jangan sungkan, jangan malas follow up. Tanyakan ya, tanya kabarnya dulu, terus tanya gimana keberkesanannya terhadap produk. Itu mulai tuh akrab-akrabi dulu, biar dia suka, kemudian percaya, kemudian muncul kebutuhan dia, maka dia akan beli ulang. Terus seperti itu. Oke, clear ya? Sampai di tangga ketiga. Kemudian nyimak sambil persiapan masak, masya Allah, luar biasa, barakallahu fiik. Nah, kemudian tangga yang keempat adalah puas. Setelah dia beli ulang, maka akan muncul kepuasan jika teman-teman sebagai mentornya memberikan excellent service. Maksudnya apa? Memberikan service yang dibutuhkan, yang terbaik lah buat mitra-mitra baru itu. Berikan informasi ya, dibina gitu kan, maka insya Allah dia akan puas. Ya, sudah tadi suka, percaya, butuh, beli ulang ya, maka dia akan muncul kepuasan ya, sehingga ketika muncul kepuasan maka dia akan ikut membranding ya. Maksudnya HNI akan terbranding makin kuat di mindset dia. Wah, pokoknya HNI deh ya. Kalau tadi nyoba baru susu kambing gitu ya, baru etagot milk, kemudian nyoba kopi, pasta gigi, sabun, udah belinya itu aja rutin. Kan belum sampai 100 poin tuh, tapi ya nggak apa-apa. Namanya juga masih sebatas sebagai user. Dia belum siap bisnis. Jangan dipaksa terlalu cepat, teman-teman. Insya Allah Anda akan temukan orang-orang yang siap bisnis direct, langsung ketemu udah siap, oke, langsung edukasi, gerak cepatnya. Tapi ini edukasi yang saya sampaikan barusan adalah bagi orang-orang yang belum siap direct, maka di-maintain perlahan, bertahap, sabar. Tapi bukan berarti kemudian kita hanya fokus ke dia. Yuk, habis waktu kita. Teman-teman tetap meluaskan pasar-pasar barunya. Teman-teman tetap fokus juga, kuat melakukan ikhtiar terbaik, membina tim-tim yang sudah seeksis gitu ya, tetap disapa. Meskipun tentu porsi waktunya berbeda dengan yang mitra-mitra yang baru belajar nih, baru gabung seperti itu. Klik sampai sini bisa difahami ya. Kemudian tangga berikutnya ya, setelah brandingnya makin kuat tadi, maka tangga berikutnya adalah dia akan dengan lapang hati, lapang dada, dengan ikhlas untuk mau merekomendasikan. Ini bagi orang-orang yang masih levelnya
agen loyal, agen sebagai pengguna loyal, pemakai loyal. Dia akan rekomendasikan. Nah, ini penting teman-teman. Ada di tim saya gitu ya, yang ternyata sampai dia gabung, terus sudah melalui proses tadi, dia suka, dia percaya, dia sudah butuh, dia beli ulang, dia loyal banget pakai produknya. Dia pokoknya rutin belanja ya, sekian ratus poin lah per bulan gitu ya, mungkin 200-an poin per bulan, karena sudah menjadi kebutuhan dia, dan dia puas dengan produk-produk HNI. Dia juga merasa ya puas, dulu sudah diedukasi, sudah dicerahkan, sudah diajak gabung ke HNI oleh mentornya, sehingga ini menjadi satu kesyukuran bagi dia. Dan dia juga membranding dirinya, saya HNI nih, keluarga saya keluarga HNI, tapi dia belum siap untuk menjalani bisnis. Ada orang kayak gitu. Nah, menariknya ada orang-orang yang seperti ini, mereka tetap mau merekomendasikan, pakai produk HNI aja, tapi belum mau PCA masif ya, prospek masif dia belum mau. Sekedar kalau lagi pengen, dia rekomendasikan, gabung aja, sesekali dapat mitra, nanti enggak lagi lama. Ada orang kayak gitu. Itu jangan diabaikan. Maka kemudian memang kita tidak harus fokus sama dianya, karena kita nggak bisa paksa dia untuk lari ya, karena dia belum punya visi misi, orientasi dan semangat yang sama seperti kita. Belum, kita nggak bisa paksa, tapi kita bisa lihat nanti di bawah dia mungkin akan ada orang-orang yang luar biasa, mungkin daftar nama orang-orang di belakang dia, orang-orang yang direkomendasikan oleh dia ya. Ada satu contoh di salah satu grup saya, di grupnya Pak Pajarso, jalurnya Pak Fatoni ya, itu sebut nggak orangnya nih, nggak usah lah ya, menarik gitulah ya. Satu jalur yang kemudian tumbuh besar sekali hari ini, tapi kemudian mitranya Pak Fatoni yang deket ya, bukan langsung tapi deket itu, sampai hari ini ya belum aktif banget gitu, masih senang aja pakai produknya, suka cerita-cerita, dan dia positif banget kalau cerita tentang HNI. Nah, ini disebut sebagai merekomendasikan. Nah, baik teman-teman, itu diantara beberapa step yang saya coba rangkum dari satu pembelajaran yang coba ya ini bisa diambil nih, bisa diambil ke HNI ya, bisa kita serap, dan ternyata kalau teman-teman tadi nyimak, oh saya sudah melakukan kan gitu ya, ternyata saya sudah melakukan gitu ya, saya sudah mengerjakan proses itu, dan akhirnya alhamdulillah proses ini mulai difahami dan dimatangkan dengan teori yang kita bahas barusan. Nah, baik teman-teman semua, insya Allah tinggal beberapa menit lagi waktu kita akan berakhir. Yang terakhir adalah yuk di akhir bulan ini, sebagaimana yang tadi sampaikan Pak Fatoni, bahwa materi kita adalah menagih hasil brutal. Kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Teman-teman, kita nggak bisa serta-merta kemudian meminta mitra-mitra kita, tutup poin sekian ya, belanja sekian ya. Nggak bisa teman-teman semua. Yang kita bisa lakukan proses tadi, edukasi. Orang kemudian akan tahu, akan suka, akan paham. Setelah itu apa? Setelah itu akan butuh. Kalau udah butuh, dia akan beli terus, beli ulang. Dia akan puas, dia akan rekomendasikan. Itu jaringan bertumbuh teman-teman. Maka perlu dirawat, dan merawat jaringan itu bukan sekedar dengan knowledge, pengetahuan, tapi rawatlah dengan hati. Ya, teman-teman perlu punya pendekatan yang baik ya, dengan akhlak yang baik, dengan etika yang baik, dengan attitude yang baik, sikap yang baik. Termasuk juga batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh. Kita harus tahu teman-teman semua. Apalagi ini bisnis syariah. Ya, kita harus tahu batasan-batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya, terkait dengan relationship, hubungan ya, termasuk dengan lawan jenis, ini disampaikan Masya Allah ya, tempo hari berulang-ulang dalam Dewan Syariah, betul-betul mewanti-wanti ya, jaga betul, kita jaga betul. Ini akhlak ya, ini sikap. Kemudian apa lagi? Kemudian juga terkait dengan cara kita ya,
cara kita bermuamalah dengan mitra dan dengan yang orang lain bukan mitra. Apalagi yang stock center, distributor center, agensi center, bisnis center. Maka perlu menjadi agen stok yang amanah di semua jenjang itu. Mitra kita maupun bukan mitra kita, kalau belanja wajib di input. Jangan dipengaruhi untuk pindah jaringan. Dan jangan ngakal-ngakalin. Kemudian, oh, kamu butuh produk ya? Saya punya produk banyak nih. Tapi maaf ya, nggak ada poinnya. Sudah set to point bulan kemarin. Saya jual harga murah deh. Nggak boleh teman-teman semua. Ini zalim namanya. Dan itu Dewan Syariah sudah mewanti-wanti, ini nggak boleh. Haram melakukan itu. Kita perlu jaga. Nah, terkait dengan poin yang ingin saya sampaikan, sebagaimana Pak Fatoni sampaikan tema pertemuan kita, home sharing kita. Jadi membahas temanya last minute nih, beberapa menit terakhir ya. Karena nih berkaitan, proses tadi yang saya jelaskan dari awal berkaitan. Menagih hasil brutal. Kita nggak bisa nagih hasil brutal kepada mitra kita. Ayo, belanja, tunggu, nggak bisa teman-teman. Yang adalah edukasi, pendekatan yang baik, jaga hubungan baik dengan mitra, dan pastikan juga jaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian nagih hasil brutalnya kepada siapa? Kepada diri kita. Kita perlu tunjukkan semangat kita, visi kita, visi misi kita. Apalagi orientasi kita bersama bisnis ini seperti apa. Kita tunjukkan. Kita bergerak masif bersama mitra. Kita tunjukkan prestasi-prestasi yang kemudian meningkat. Maka insya Allah kalau kita sudah lakukan sebagai leader, sebagai mentor, meskipun baru beberapa mitra, mungkin ada teman-teman yang masih baru gabung, mitranya baru 1-2 orang, maka tunjukkan. Dan vibrasi semangat kita, visi misi kita itu akan bisa dirasakan oleh mitra-mitra kita. Tagih hasil brutal dimulai dari diri sendiri. Baru kemudian ketika teman-teman sudah mencapai level-level tertentu, sudah sampai middle leader, sudah sampai di top leader, LED misalnya di gerbang awal top leader itu, maka mulai lakukan koordinasi terhadap tim, terhadap jalur-jalur. Gimana perkembangannya? Tanyain ya. Itu mulai nagih hasil brutal, tapi dengan cara yang ma'ruf tentunya, cara yang baik tentunya. Sudah lakukan pendekatan, sudah dekat ya. Sudah seperti keluarga, gitu. Bukan keluarga tuh orang masuk ke rumah kita bilang keluarga. Itu bukan keluarga. Keluar nggak gitu. Beda cerita kan gitu. Tapi maksudnya apa? Kita sudah dekat sekali, ya. Punya mitra gitu ya. Terus ya dekat dengan keluarganya, dengan anak-anaknya. Oh kayak gitu. Kenapa? Ini bisnis rumahan, ini bisnis keluarga. Maka perlu dekat-dekat kita semua sehingga bisa saling menjaga, saling nasihatin, ya saling melindungi seperti teman-teman semua. Maka kalau sudah sampai tahap seperti itu, sudah ta'arufnya semakin kuat, maka kita bisa menyampaikan kepada mitra, ayo bismillah yuk. Kamu bisa ya, naik prestasi bulan ini. Yuk pecah telur. Saya sampaikan dulu seperti itu. Ke mitra-mitra ya. Dan sampai sekarang pun proses itu terus saya lakukan ya. Dengan cara dan gaya yang kemudian terus diperbaiki. Dulu diantaranya saya sampaikan ke Pak Fatoni, tinggal 2 menit lagi kurang lebih. Saya sampaikan Pak Fatoni, saya bilang bos, ya saya manggil beliau bos ya, beliau manggil saya bos juga. Jadi kita sama-sama saling manggil bos, sesama leader LED di grup saya kita saling panggil bos. Orang lain yang nggak kenal, itu bosnya yang mana gitu. Oh kita semua bos gitu, ini ngumpul bos semua gitu. Saya bilang ke Pak Fatoni, bos, bismillah segera pecah telur, bonus 10 juta. Dan saya tanya kapan targetnya. Itu waktu itu bonus beliau masih 1,7, kurang lebih 1,7 juta. Saya langsung tembak, kapan pecah telur 10 juta? Beliau bilang, akhir tahun ini. Waktu itu tahun 2014 kalau nggak salah. Akhir tahun ini. Dan itu diucapkan di sekitar bulan Agustus. September, Oktober, November, Desember. Agustus awal-awal atau pertengahan. Jadi sekitar 5 bulan. Dan Bismillah dengan izin Allah, apa yang beliau sampaikan akhir tahun ini sepenuh keyakinan dan pengharapan besar kepada Allah, itu buat dia cara nih. Setelah beliau ucapkan itu, bulan berikutnya terjadi lompatan gelombang tsunami omset luar biasa teman-teman semua di grup beliau. Omset tuh kayak ngebulung-bulung naik tinggi besar gitu loh. Sehingga bulan Desember 2014 itu
Pak Fatoni bonusnya melampaui angka 10 juta sampai kurang lebih 11 juta. Dahsyat, luar biasa, alhamdulillah gitu ya. Nah, karena teman-teman yuk canangkan, jangan ragu. Bismillah. Agak-agak dikit nggak apa-apa lah, tapi semangat. Saya bisa Pak, bisa Pak. Kapan? Sekarang atau bulan ini, tanggal sekian, misalnya seperti itu. Silahkan sampaikan. Semangat. Maka insya Allah mudah-mudahan ya doanya dijabah. Malaikat yang ada itu yang mendengar mengaminkan. Kalau udah diaminkan malaikat, insya Allah akan mudah. Kita akan nggak tahu, kita nggak akan pernah tahu cita-cita kita, target besar kita itu kapan terwujud, dan kita nggak akan pernah tahu sumber daya apa yang kemudian Allah hadirkan untuk kemudian mendukung goals kita, tujuan kita, target kita, impian kita terwujud. Kita nggak akan pernah tahu. Maka teman-teman, yuk bismillah, mulai. Ya, saya lakukan itu, tagih hasilnya, ya, kemudian ya bergerak bersama mitra, terus bersamai, terus dekat-dekat, ya, bukan hanya dekat tempat tinggalnya, bisa jadi tempat tinggalnya nggak dekat, tapi dekat secara hati. Ada doa-doa kita senantiasa untuk mitra-mitra, doakan selalu teman-teman. Maka bukan sekedar menagih hasil brutalnya, tapi berkontribusilah terhadap mitra. Maka insya Allah para mitra akan bertumbuh dengan izin Allah, dan mereka akan berhasil meraih sukses gemilang. Terima kasih. Semangat sore. Masih 1 hari lagi di bulan Maret. Ya, terus tingkatkan performnya bersama mitra. Masih ada kesempatan 1 hari lebih, ya, lebih dari 24 jam kesempatan kita untuk mencetak rekor baru yang lebih besar dari bulan sebelumnya. Dan insya Allah bulan April 2020 menjadi satu momentum ledakan, lompatan omset yang lebih powerful lagi dibanding bulan Maret ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk teman-teman semua.